Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa dalam pembahasan firman Tuhan. Senang bisa menyapa Anda kembali, walaupun dalam sebuah layar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa hal ini pun tidak menghalangi kita untuk terus belajar firman Tuhan, kita untuk terus berjumpa. Pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema hidup dalam sukacita, sehati, sepikir, dan damai sejahtera. Mari sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Kita memohon penyertaan Tuhan supaya apa yang kita bahas dapat kita pahami, kita mengerti dengan baik. Lalu dengan pemahaman, pengertian yang baik itulah kita akan dimampukan, dimudahkan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dalam segala keterbatasan kami. Tuhan senantiasa menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dalam kasih. Dan ketika kami akan membahas bagian firman-Mu, biarlah juga Engkau melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang menyimak. Kiranya kami semua mendapat bagian dalam firman ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. 3 ayat dan 3 ayat ini merupakan ayat penutup dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya akan bacakan untuk kita semua 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13 begini. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sampai di sana, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara, tentu mewujudkannya di dalam tindakan yang nyata. Haleluya. Saudara-saudara, tema pada saat ini enak dan sedap untuk didengar. Hidup dalam sukacita, sehati sepikir, dan damai sejahtera. Apalagi yang dicari orang selain dari ketiga hal ini? Hidup dalam sukacita, tidak ada pertentangan, sehati sepikir, lalu ditambah damai sejahtera. Namun sayangnya ketiga hal ini tidak semudah dengan kita mengucapkannya. Tidak semudah pula dengan memaparkannya. Mewujudkannya merupakan upaya yang menguras barangkali energi kita. Tapi apakah hal ini tidak mungkin? Rasanya sangat mungkin. Paulus meyakini
bahwa ini semua bisa terwujud dan memang harus diwujud nyatakan oleh setiap orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat konteks ayat ini. Ayat ini perikopnya itu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Salam. Dan salamnya ini adalah salam penutup, salam perpisahan. Kalimat-kalimat terakhir dari sebuah surat yang dilayankan atau diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada 2 surat, 1 Korintus dan 2 Korintus, dan masing-masing surat memang punya perhatian, punya kekasannya tertentu. Namun konteks luas jemaat di Korintus, kalau kita pelajari lebih dalam, adalah di mana seringkali timbul perpecahan, timbul ketidaksehatian. Di situ ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan. Barangkali ini yang lebih mudah untuk dicontoh, ditiru jemaat. Di jemaat seringkali ada kelompok-kelompok tertentu. Ada orang-orang yang rasanya saya seret dengan si A si B, membangun sendiri komunitasnya, kedekatannya. Sehingga kelompok-kelompok ini tidak jarang menimbulkan masalah-masalah tertentu di dalam gereja. Ada gesekan-gesekan, kelompok A dengan kelompok B, badan pelayanan satu dengan badan pelayanan lain, aktivis A dengan aktivis B, dan seterusnya. Alih-alih menghadirkan damai sejahtera, justru yang terjadi adalah kericuhan, ketidaksehatian. Nah, saudara-saudara, dalam 3 ayat yang tadi kita baca, salam perpisahan ini syarat sekali nasihat wejangan Paulus yang berguna. Jadi saya membayangkan bagaimana ketika Paulus menulis surat ini, lalu dia melihat bagaimana keadaan jemaat di sana, jemaat yang cukup besar, begitu banyak potensinya. Namun kemudian ada hal yang semestinya dari potensi-potensi ini menjadi berkat, namun justru yang terjadi adalah sulit untuk menjadi kesaksian. Saya membayangkan ketika akan mengakhiri surat itu, Paulus barangkali punya impian yang indah, punya angan-angan terhadap jemaat itu. Dan rasanya barangkali ia pun gregetan. Bagaimana ini jemaat Tuhan bisa menghadirkan tadi itu sukacita, damai sejahtera saat sepikir itu. Saudara-saudara, menarik, ada beberapa poin yang kita lihat di sana dalam nasihat-nasihatnya yang terakhir ini. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa usahakanlah dirimu untuk sempurna. Bagaimana ya orang menjadi sempurna? Apakah harus bisa melakukan semua-muanya? Harus bisa sama seperti Allah yang memang sempurna? Sempurna kalau kita telisik dalam
kata yang seringkali dipakai itu sangat berkaitan dengan tujuan, teleios. Jadi misalnya kalau saya ingin membuka sebuah sekrup, sebuah baut, lalu saya membutuhkan alat. Alat itu namanya obeng. Katakanlah kepala baut itu membutuhkan obengnya obeng kembang. Saya akan beli alat itu, obeng itu, ke toko peralatan. Lalu kemudian saya akan memegang obeng itu, memutarnya, membuka baut itu. Dan ketika baut itu lepas, maka obeng itu sempurna. Obeng itu memenuhi telos. Tujuannya membuka. Obeng ini tidak usah dia bisa melakukan yang lain-lainnya. Bisa untuk menulis, bisa untuk memukul, memalu. Bukan itu. Karena tujuan dibuat obeng itu bukan untuk alat tulis atau untuk alat pukul. Orang yang sempurna di dalam Tuhan adalah orang yang mengerti, memahami. Untuk apa sih Tuhan menciptakan saya dengan segala talenta yang saya punya ini? Ya, tujuan besarnya tentu untuk solideo gloria, memuliakan Tuhan. Betul, hidup kita memuliakan Tuhan, namun dengan jalan apa? Ya, kalau Anda misalnya oleh Tuhan dilengkapi talenta sebagai analis, ekonom, ya di sanalah Anda berkarya untuk menganalisa perkembangan ekonomi dan seterusnya. Kalau Anda diberikan talenta untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan, disitulah Anda melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda dipercayakan oleh Tuhan talenta, bakat untuk mengajar, untuk mendidik, perdalam itu, perkaya, sehingga tujuan itu Anda bisa memuliakan Tuhan melalui mendidik anak, mendidik, mengajar orang lain dengan baik, sehingga mengerti, sehingga bisa berhikmat. Nah, saudara-saudara, jadi ini semua menjadi sempurna ini harus dilakukan bukan dengan keterpaksaan. Terpaksa untuk menggapai itu enggak. Tetapi dengan sesuai dengan poin yang dalam tema tadi, yang pertama, dengan sukacita. Dengan hati yang gembira. Dengan senang melakukan itu. Orang yang tahu tujuan hidupnya, yang mengerti untuk apa Tuhan menciptakan saya, dia akan menjalani dengan ungkapan syukur, dengan senang, dengan sukacita. Bersukacitalah dalam segala hal, berarti dalam segala penderitaan pun. Kesulitan yang kita alami, kita akan mampu bersukacita. Nah, konteks dalam surat 2 Korintus ini agak sedikit memang berbeda dengan 1 Korintus. Dalam 2 Korintus Anda dan saya akan banyak menemukan juga pengalaman-pengalaman Paulus ketika melewati masa-masa yang sulit. Dia banyak sharing, menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang yang memberitakan Injil itu lebih banyak mengalami kesulitan, lebih banyak mengalami penderitaan, teraniaya, dicurigai orang, dimusuhi, bahkan seringkali diancam dengan pembunuhan. Dan itu nyata.
Namun Paulus tetap melakukan tugas ini dengan sukacita. Pertanyaannya, kok bisa? Yaitu sangat mungkin ketika orang, dalam hal ini konteksnya Paulus, mengerti, tahu untuk apa sih Tuhan menciptakan dirinya, untuk apa Tuhan mengutus dirinya, untuk apa hidupnya itu. Maka ia melakukannya dengan sukacita. Anda dan saya akan bisa melakukan segala tugas-tugas ini dengan sukacita, ya kalau kita mengenal Tuhan, mengenal untuk apa, tahu untuk apa kita diciptakan, dibentuk, diutus oleh Tuhan itu. Lalu poin yang ketiga, saudara-saudara, poin yang ketiga disebut sehati sepikir. Nah, barangkali inilah yang mengalami tantangan yang cukup berat. Kalau dianiaya oleh orang, oleh pihak lain, mudah sekali orang-orang itu sehati sepikir, bersekutu. Untuk apa? Menghadapi tantangan yang sama, common enemy, musuh bersama itu. Sebuah negara, katakanlah ya, ketika menghadapi ancaman dari luar, musuh bersama itu, sangat mudah untuk kelompok-kelompok dalam negara itu bersatu, sehati sepikir. Untuk apa? Membebaskan diri dari apa yang disebut ancaman terhadap negara itu. Bahu-membahu. Tapi yang terjadi ketika sudah tidak ada lagi ancaman dari luar, nah biasanya kan di dalam kita beda sedikit saja mudah sekali untuk konflik, untuk berantem. Sama. Gereja juga demikian. Berkali-kali saya mengatakan gereja itu ya semakin dibabat semakin merambat. Semakin dihambat, semakin dianiaya, diintimidasi. Saya yakin kalau belajar dari sejarah kekristenan, gereja tidak akan hilang. Bahkan akan terus tumbuh. Tadi, semakin dibabat, semakin merambat. Tapi coba gereja dibiarkan dalam keadaan nyamannya. Tidak ada lagi tantangan, tidak lagi ada hambatan, tidak lagi penganiayaan. Nyaman di dalam. Kita berantem sendiri di dalam. Inilah yang Paulus lihat sebagai sebuah keprihatinan. Ada pengkelompokan dalam jemaat. Merasa diri lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi dari kelompok lain. Yang punya talenta menyembuhkan merasa diri, oh saya paling hebat. Oleh karena kalau nggak ada saya, siapa yang sakit nggak bisa sembuh. Yang punya karunia untuk berbicara bahasa roh mengatakan, oh tentu saya yang paling hebat. Karena saya mengenal, saya tahu bahasa roh itu. Saudara-saudara, ini yang terjadi kemudian apa? Ya membanggakan diri. Kita udah tahu lah kalau ada pihak orang-orang tertentu yang membanggakan dirinya, merasa lebih hebat, pasti ada pihak-pihak lain yang merasa dirinya disepelekan, yang merasa direndahkan. Dan ini kemudian ujung-ujungnya kita udah tahu bakal konflik. Nah, Paulus melihat gelagat ini. Ini membahayakan persekutuan. Maka ia mengatakan, menasehatkan, sehati sepikirlah.
Apa artinya sehati sepikir itu? Saudara-saudara, bukan berarti semuanya harus melakukan yang sama, pikiranku dan pikiranmu yang dipikirkan sama, enggak. Tapi satu dengan yang lain saling berpengertian. Bisa memahami dan mencari titik temu yang terbaik. Anda dan saya ada bedanya jelas. Pandangan kita satu dengan yang lain. Kebanyakan mungkin bedanya, tetapi jangan mempertajam apa yang beda itu. Marilah kita cari titik temu dan tujuan yang terbaiknya itu apa. Bukan masing-masing menganggap diri paling baik, masing-masing menganggap diri paling hebat pemikirannya, bukan itu. Jadi ketika orang bersedia untuk sehati sepikir, harus juga bersedia, ini konsekuensinya, yaitu bahwa kita belajar untuk rendah hati. Belum tentu pemikiranku itu yang paling baik. Bisa jadi teman kita itu mungkin lebih baik. Nah, marilah kita gali bersama-sama, mencari titik temu. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi seharusnya dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan. Jadi bukan membawa agendanya masing-masing, melainkan satu dengan yang lain harus siap menerima perbedaan, harus siap mencari solusi, bukan memperbesar, mencari-cari masalah. Nah, rasanya Paulus menginginkan jemaat itu seperti itu. Bukankah indah pada saat ini pun kalau setiap jemaat Tuhan begitu? Kesehatian, kepedulian yang sama, sehati sepikir. Dan kemudian yang keempat, dalam nasihatnya ini Paulus mengingatkan supaya hidup dalam damai sejahtera. Bukankah itu yang seringkali kita latah mengucapkan shalom? Tidak salah, tetapi seringkali banyak orang pandai mengucapkan dan tidak tahu maknanya. Shalom itu apa? Kita mendiskonnya cuma shalom doang. Mestinya shalom alaihim, dan Anda menjawabnya wa alaihim shalom. Nah, disinilah setiap orang yang berani mengatakan itu shalom alaihim, artinya salam damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan ada padamu. Ini kan doa. Doa itu harus benar ketika kita juga mengusahakannya, mengupayakannya. Untuk menghadirkan damai sejahtera itu dalam hidup kita, dalam konteks di mana kita ada. Nah, tentunya kehidupan yang seperti inilah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Ini semua bersukacita tadi ya tema kita. Lalu kemudian ada menjadi sempurna, sehati sepikir, menghadirkan damai sejahtera. Sebenarnya dalam konteks Allah Trinitas itu sudah termasuk di dalamnya. Di mana persekutuan Allah Bapa, persekutuan Yesus Kristus, Roh Kudus itulah yang menghasilkan ketiganya ini. Nah, Tuhan mau merangkul kita masuk dalam ranah suasana Trinitas ini. Sama seperti Yesus punya hubungan dengan Sang Bapa. Yesus punya hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga punya hubungan yang begitu erat dengan Sang Bapa. Ketiganya adalah satu tetapi menjalankan yang berbeda-beda. Punya pribadi, persona yang beda. Dan disitulah contoh. Disitulah realita. Yang dengan realita itu kita mau diajak masuk ke dalamnya. Dan menghadirkannya di bumi. Di keluarga kita, di gereja kita, di tengah-tengah tetangga-tetangga kita. Nah, kalau ini terjadi, bukankah indah sekali? Sorga nggak ada di mana-mana, tetapi di sini ada hadir. Di rumah kita, di gereja kita, di mana tempat kita tinggal ada, disitulah
Tuhan dimuliakan. Nah, biarlah ini semua menolong kita untuk mewujudkannya, untuk melakukannya. Jadi saudara-saudara, saya seringkali mengatakan mulailah dari diri kita. Diri kita untuk dengan hal-hal yang sederhana mewujudkan. Biarlah Tuhan menolong kita untuk mewujudkan firman ini, karena hanya dengan demikianlah bahwa kita disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu salah satunya adalah Anda. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang menolong. Seberapapun yang kami pahami, kami mengerti dari kebenaran firman ini, Roh Kudus memampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, pengamat firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelakunya. Kami tetap berdoa untuk setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing, yang mungkin pada saat ini berhadapan dengan masalah, dengan kesulitan. Biarlah tangan Bapa yang perkasa itu menatang kami. Dekapan kasih sayang dari Tuhan Yesus dirasakan oleh kami semua, dan penghiburan pertolongan Roh Kudus itu nyata. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.